Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Dengar Komik. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, Rabbit Deity part yang ketiga kemarin. Sebelum lanjut ke video, saya ingatkan untuk like dan subscribe video ini. Dan tak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di video sebelumnya, Molly datang ke kamar Sujiaki untuk memberi batu gio, dan dilanjutkan segerombol orang yang sedang berkumpul di rumah Tuan Su. Tuan Su berkata, "Tuan Wuji, apa itu?" Wuji meminta bodyguard pistolnya, dan bodyguard itu memberikan pistolnya ke Wuji. Wuji melempar batu gio itu ke atas dan menembaknya. Boom! Memantulkan peluru pistolnya. Mengagumkan, kata kakek Lin. Tapi tak lama setelah itu, batu gio itu pun hancur. Itu hanya bisa digunakan sekali, kata Tuan Su. Satu penggunaan setara dengan satu kehidupan. Harta karun ini tidak bertahan selamanya. Uji menjawab, ini hanya untuk tujuan ilusi. Itulah kenapa hanya bisa digunakan sekali. Apa? Tuan Su dan kakek Lin terkejut karena ada yang lebih bagus, dan Uji menunjukkan barang yang lebih. Inilah produk sebenarnya, bisa digunakan 4-5 kali. Tidak bisa dipercaya, Tuan Uji. Apakah Anda memberikan putriku salah satu dari ini? Tanya Tuan Su. Aku sudah memberi Sujiaki miliknya. Bolehkah saya minta tolong kirimkan ornamen batu gio ini kepada ibu dan saudaraku, serta simpan untukmu satu, kata Wuji, sambil memberikan batu gionya. Tentu akan kulakukan secepatnya, kata Tuan Su. Terima kasih, jawab Wuji. Keesokan harinya diperlihatkan Sujiaki yang tidak mau memakai batu gio dan membuangnya. Mau pergi kemana? Tanya Tuan Su. Keluar, jawab Sujiaki. Terlalu berbahaya pergi keluar. Aku ingin pergi keluar, kata Jiaki, membangkang ayahnya. Dia tidak memakai batu gio, kata Wuji dalam hati. Wuji berkata, aku akan menemaninya. Wah, pendekatan nih. Uhui. Tuan Su menjawab, maaf repotkan Tuan Wuji. Sujiaki berkata, bisakah kau berhenti mengikutiku? Tidak, jawab Wuji, hanya sehari. Tidak, sialan kau. Tiba-tiba dia kepikiran sesuatu dan berkata, aku ingin ke toilet, apakah kau ingin ikut? Gila nih cewek, ngajak ke toilet. Ya gas lah. Enggak bercanda ya guys. Silakan pergi, kata Wuji, dan Sujiaki masuk ke toilet. Gadis ini sepertinya dia akan melakukan sesuatu, kata Wuji. Dan Sujiaki ingin kabur dengan melompat dari jendela toilet, mencoba menantangku. Pria itu mencoba mengawasi iblis keluarga Su. Kau masih tidak pengalaman. Tiba-tiba Wuji memanggil Sujiaki, dan Sujiaki tergilir. Sialan, apa kau mencoba membuatku mati ketakutan? Dan ternyata Wuji sudah ada di bawahnya dan menangkap sepatunya yang terjatuh. Sujiaki terkejut dan berkata, kapan kau di situ? Wuji menjawab, daripada memikirkan bagaimana aku sampai di sini, kau harus mengkhawatirkan tentang aku bisa melihat semuanya dari sini. Melihat anunya itu loh guys. Hahaha. Dan Sujiaki masuk lagi ke toilet. Pria itu pasti menunggu di bawah, pikir Sujiaki, dan terkejut melihat Wuji sudah ada di luar. Menjengkelkan sekali, kata Sujiaki. Tiba-tiba ada yang memanggil Wuji. Dia Liao, pikir Wuji. Liao berkata, lama tidak bertemu. Dia teman sekelas sekolah menengahku, Dewi Lembut di sekolah. Liao sudah lama sekali, jawab Wuji sambil tersenyum. Dulu aku naksir padanya. Dia menolongku saat aku putus asa. Gadis cantik itu pacarmu? Tidak buruk. Tidak, bukan, jawab Sujiaki. Bagaimana kabarmu? Tanya Wuji. Tidak buruk. Bagaimana denganmu? Sepertinya berubah lebih baik, jawab Liao sambil tersipu malu.
Uji menghela nafas. Inilah hidup. Umurmu berapa? Tanya Wuji. Ih, jelas sama dengannya lah. Orang satu kelas. Basa-basi ya guys. Bicara tentang itu, aku akan mengadakan pesta ulang tahun dalam beberapa hari. Pastikan kau datang. Aku akan mengirimkan waktu dan tempatnya, kata Liao yang malu-malu. Tentu, pasti aku akan datang, jawab Wuji. Jadi aku akan berhenti mengganggu kencanmu dan pergi meninggalkan Wuji. Aku tidak menyangka bertemu dia lagi, pikir Wuji. Baguslah aku bertemu orang semacam ini dalam hidupku. HP Wuji berdering dan mengangkat teleponnya. Tuan Wuji, ini gawat. Nona merebut kunci mobil dan pergi. Dia bahkan tidak punya SIM. Apa yang kita harus lakukan? Tidak apa, serahkan padaku, jawab Wuji. Aku telah melupakannya saat sedang ngobrol. Wanita yang merepotkan. Diperlihatkan Sujiaki yang kesenangan bisa bebas. Tiba-tiba ada polisi yang menghadangnya. Saya menerima laporan bahwa seseorang mengemudi tanpa SIM, tanya polisi itu. Aku, turun, Anda ikut dengan kami. Jangan di jalan jika kau tidak memiliki keahlian mengemudi. Juga jangan membuat pengemudi wanita punya nama buruk, kata Wuji yang sudah ada di atas pohon. Kau yang melaporkanku. Kenapa aku? Aku warga negara yang taat hukum. Wuji, kau bajingan, aku akan membunuhmu. 3 hari kemudian terlihat Wuji yang sedang mengetuk kamar Sujiaki. Dan Sujiaki membuka. Apa, masih marah? Tanya Wuji. Aku tidak mau bertemu denganmu, jawab Sujiaki dan menutup pintunya. Keluarlah, aku ingin meminta bantuan buat sesuatu, kata Wuji sambil menggedor pintu Sujiaki. Bantuanku, jawab Sujiaki. Sujiaki membuka pintu. Wuji berkata, kali ini jika kau membantuku, aku akan melakukan sesuatu kondisi untukmu. Kondisi apa? Jawab Sujiaki. Tak lama kemudian mereka sampai di suatu tempat dan ternyata itu adalah ulang tahun Liao. Sujiaki berkata, kau berjanji tidak akan mengikutiku. Jangan menyesal. Tentu saja, jawab Wuji. Bodoh kau, tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku akan mengikutimu secara diam-diam, pikir Wuji. Wuji, kau di sini, panggil Liao. Dan ayah Liao Li Hong 45 tahun, pimpinan perusahaan Hanghai. Senang melihatmu. Selamat ulang tahun, ucap Wuji. Inikah gadisnya, pikir Sujiaki. Hei, aku Liao, mantan teman sekelas Wuji. Kukira mantan pacar. Sujiaki menjawab, halo, namaku Sujiaki. Aku majikan Wuji. Majikan, kata Liao terkaget. Wanita sialan, pikir Wuji. Wah, bukankah itu tuanmu? Aku tidak menyangka kau akan datang di pesta ulang tahun Yao Yao. Yao Yao itu Liao ya guys. Itu Wuming yang sering membuliku dan memukuliku dulu saat di sekolah dan menuduhku mencuri dompet. Aku tidak akan melupakan saat hari aku dihina. Dulu Muli itu cupu ya guys. Ya guys, nggak bisa apa-apa. Wuming berkata, bagaimana kabarmu sekarang? Menggunakan baju seperti itu untuk pura-pura kaya, nggak keren sekali, dan ditertawakan banyak orang. Sujiaki berkata, Wuji terlalu banyak lala di sini. Ayo kita pergi keluar. Oke, ayo, jawab Wuji. Lalat, kata Wuming. Kenapa orang sepertinya dapat gadis secantik ini? Pikir Wuming. Wow, ketua Sun Real Estate dan putranya di sini. Ketua Sun itu ayahnya Sun Cheng ya guys, yang dihajar Wuji waktu di kafe. Kalau kalian lupa, maaf datang terlambat, Tuan Li. Jalan ditutup karena macet, kata Ketua Sun. Tidak masalah, terima kasih telah datang, jawab Ketua Li. Sun Cheng berkata,
Selamat ulang tahun, semoga bahagia. Terima kasih, Tuan Su, jawab Liao. Tuan Su terkenal playboy, aku harus menjauhinya. Tiba-tiba Sun Ceng terkejut melihat Wuji ada di sini. Aku dihina dan dipermalukan. Aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Dan menghampiri Wu Ming. Saudara Wu, aku mau minta sesuatu. Aku ingin tahu jika teman bisa membantuku. Tuan Sun, tak masalah apapun itu akan kulakukan. Aku ingin menghina pria itu. Apakah kau bisa membantuku? Kata Sun Ceng sambil menunjuk Wuji. Dan mereka berbicara rencana untuk menjatuhkan Wuji. Di sisi lain, Sujiaki yang sedang menikmati makanan. Wuji berkata, Nona, bisakah kau memperhatikan penampilanmu? Roti ini sangat enak, kenapa aku harus memperhatikan penampilan? Hei Wuji, sebelah sini. Wu Ming memanggil Wuji dan datang ke Wu Ming. Ada apa? Kata Wuji. Dan Sun Ceng lewat. Minggir. Hei, kenapa kau merampokku? Ah, dia memukulku. Hei Wuji, apa yang kau lakukan? Mencuri barang dan memukul orang, kata Wu Ming. Wuji tetap tersenyum melihat rencana busuk mereka. Hei, kenapa berisik sekali di sebelah sana? Pikir Sujiaki. Datang dan lihatlah pencuri jahat ini. Dan orang-orang datang mengerumuni Wuji. Sepertinya orang ini mencuri barang dan memukul Sun Cengren. Wuji menjawab, permainan macam apa yang kalian mainkan? Wuji, sejak sekolah kau penuh dengan kesalahan. Kau sungguh tidak bisa berubah, anjing dari makan sampah, kata Wu Ming. Tunggu sebentar, kata Liao. Kau pasti salah paham, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Liao, kau terlalu polos. Wuji berani mencuri barang di pesta ulang tahunmu. Apa kau sangat berharga baginya? Dan Wuji hanya terdiam dan menyadari kalau Wu Ming menaruh jam tangan ke kantong Wuji. Lihat, jamku di sakunya. Wuji, kau pencuri kecil. Caramu terlalu buruk. Apa kau pikir aku terlalu bodoh? Wuji mendorong Sun Ceng. Siapa kau? Beraninya memukul anakku, kata Ketua Sun. Tuan Sun, kau baik-baik saja? Dari mana asalmu? Anak bau, cepat minta maaf pada Tuan Sun, kata pengawal. Ketua Sun berkata, telah menyinggung keluarga Sun. Jika kau ingin kami tidak mengajukan gugatan, sebaiknya kau minta maaf. Oh, jika aku tidak mau, jawab Wuji. Kau pencuri jamku yang berharga dan masih berani sombong. Sujiaki berkata, jika hanya berapa ratus ribu, berteriak keras untuk pamer, apa keluarga Sun belum pernah melihat dunia sebelumnya? Dia menyebut Wuji pencuri. Apa aku percaya? Kami akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Aku bisa bergerak lebih awal, tapi akan menundaku makan kue. Siapa kau? Wajar saja kau tidak tahu aku. Aku pikir ada orang yang pantas melihatku secara pribadi. Seseorang lempar gadis ini keluar, kata Ketua Sun. Orang tua ini bahkan tidak mengenaliku, pikir Sujiaki. Baiklah, aku tidak pernah dilempar sebelumnya. Kau berdirilah di belakangku, kata Wuji. Tidak seseorang pun boleh menyentuhnya di depanku. Sun Ceng berkata, sebaiknya kau menyerah. Tangkap dia. Sujiaki, kau pergilah ke samping dulu. Wuji, apa yang ingin kamu lakukan? Dan Wuji mengeluarkan auranya. Kenapa aliran udaranya berubah? Seniman bela diri, kata Sun Ceng. Apa kekuatan ini milik Wuji? Wuji mengeluarkan jurus bayangan dan menghantam seluruh penjaga yang ingin menangkapnya. Wuji, beri pelajaran pada si tua Sun, kata Sujiaki. Aku adalah ketua grup Sun Real Estate. Bahkan jika kau seniman bela diri, kau tidak bisa. Brok, Wuji menampar ketua Sun hingga tak sadarkan diri. Ayah, kata Sun Ceng, kau berani menyentuh ayahku?
Ingatlah, jika aku tidak bicara bukan berarti aku pengecut, dan itu bukan berarti kau bisa bertindak sesukamu. Wuji, kau hanya seniman bela diri belaka, jangan terlalu sombong. Wuji menghampiri mereka berdua dan menubrukkan kepala Wuming dan Sunjang. Kau harus pergi sekarang untuk ketenangan Liao. Aku akan membantumu memohon ampun. Sok-sokan nih orang, hanya keluarga kecil bisa dibantai sekalian nih. Yah, Wuming baru saja mengaku menaruh jam tangan Sunjang ke kantong Wuji. Sebagai anak, apa yang kau tahu? Kata Ketua Li. Tak lama kemudian, Tuan Su datang bersama pengawalnya dan memberi hormat ke Wuji. Tuan Wuji, apa yang terjadi di sini? Suwon sangat menghormati anak muda ini, kata Ketua Li. Ketua Sun bangun dan berkata, panggil orang kirim preman itu ke kantor polisi, tahan dia untuk 7 hingga 8 tahun. Sundong, hentikan, kata Ketua Li. Anda Suwon, kata Ketua Sun yang sangat terkejut. Sundong, perselisihan hari ini bisa kau jelaskan padaku? Putriku dan teman-temannya hanya bermain-main dengan putramu. Oh tidak, gadis itu putri Anda, kata Ketua Sun sambil telingak-telinguk. Ketua Sun menghampiri Wuji dan berkata, ini adalah kesalahan besar keluarga saya, tidak mengenali Anda. Menjauh dariku, jawab Wuji. Tiba-tiba, semua cewek tergila-gila dengan Wuji. Wuji, aku benci kamu, kata Sujiaki. Tuan Wuji, aku salah mengenali Anda, saya mohon ampun, kata Ketua Sun yang diseret keluar oleh pengawal. Tuan Wuji, orang dari Wumeng ingin menemuimu, kata kakek Lin. Orang dari Wumeng, kata Wuji yang dikelilingi banyak wanita, dan sampai pada akhir video. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.